Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, ketemu lagi di pertemuan kedua. Nah, tetap ibu ingatin ya untuk jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kemudian kalau keluar rumah jangan lupa pakai maskernya. Tetap jaga jarak dan juga jangan lupa mencuci tangan ya. Oke, kita masih di materi pola bilangan, tapi kali ini kita akan membahas pola barisan aritmatika dan geometri. Nah, perhatikan. Barisan bilangan merupakan himpunan bilangan-bilangan yang diurutkan menurut suatu pola atau aturan tertentu yang dihubungkan dengan tanda koma. Nah, jadi secara umum barisan bilangan itu ditulis seperti ini ya, 3, U4 dan seterusnya sampai U ke N. Ini merupakan sampai suku ke N. Nah, untuk mengetahui suku ke N dari suatu barisan aritmatika, kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda ya. Dengan UN itu adalah suku ke N, A ini adalah suku pertama, B adalah beda, dan N banyaknya suku. Oke, biar lebih paham maksudnya apa sih Bu? Kurang ngerti gitu kan. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, contoh, tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-11 dari barisan 4,7, 10,13 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah contoh barisan aritmatika. Bu, kok ibu tahu ini contoh barisan aritmatika tapi nggak ada tulisannya barisan aritmatika gitu kan? Nah, kita lihat. Ini yang dikatakan suku pertama. 4 adalah suku pertama, 7 adalah suku kedua, 3 adalah 10 adalah suku ketiga. Nah, jadi dari 4 ke 7, dari suku pertama ke suku kedua itu kira-kira ditambah berapa? Selalu ditambah 3 ya. 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 10 ditambah 3, 10 ke 13 juga ditambah 3. Nah, ini adalah ciri barisan aritmatika. Dari suku pertama ke suku kedua, dari suku kedua ke suku ketiga itu selalu konstan. Misalnya ditambah 3 berarti semua juga ditambah 3 gitu ya. Jadi pertanyaannya suku pertamanya berapa, bedanya berapa, dan suku ke-11-nya berapa. Ini kan masih ditulis sampai suku ke-4. Berarti kira-kira suku kelima berapa? Kan selalu ditambah 3, berarti suku kelima adalah 13 ditambah 3, yaitu 16. Begitulah seterusnya. Boleh pakai cara manual, kalian urutin sampai ke suku ke-11. Tapi kan susah ya, kalau ibu tanya misalnya suku ke-34, kan susah kalian menjumlahkan pakai cara manual. Makanya kita kerjakan menggunakan rumus. Oke? Nah, caranya mari kita selesaikan. Rumusnya kan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda ya. Berarti kita harus tahu suku pertamanya dan bedanya berapa. Suku pertamanya itu artinya suku ke-1. Berapa di sini? 4. Kita tulis 4. Kemudian bedanya. Bedanya itu tadi selisih. Dari suku pertama ke suku kedua selisihnya berapa? 3 ya, ditambah 3. Dari suku kedua ke suku ketiga juga ditambah 3. Berarti bedanya itu adalah 3. Oke, kita udah tahu A-nya 4, B-nya 3. Sekarang kita masukin ke rumusnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. UN, suku keberapa yang ditanya? Suku ke-11. Berarti gantikan N-nya dengan 11. U11 sama dengan A-nya 4 ditambah N kurang 1. N-nya tadi kan 11 dikurang 1 dikali beda. Bedanya 3. Tulis di sini 3.
Oke, U11 sama dengan 4 ditambah 11 kurang 1, 10. Ya, dikali beda, dikali 3. U ke-11 sama dengan 4 ditambah 10 kali 3, 30. Ingat, bukan 4 ditambahkan dengan 10, tapi perkalian yang duluan diselesaikan. 10 kali 3, 30. 30 tambah 4, jawabannya adalah 34. Berarti suku ke-11 dari barisan aritmatika ini adalah 34. Kalau kalian nggak percaya, boleh dikerjakan secara manual untuk membuktikan benar nggak suku ke-11 itu 34. Oke ya, kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19. Nah, kita harus tahu dulu nih, ini barisan bilangan apa? Apakah ini barisan bilangan aritmatika? Caranya gimana, Bu, untuk tahu kalau ini barisan aritmatika? Gampang. Kalau selisih antara suku pertama dan suku kedua itu sama dengan selisih suku pertama dan suku ketiga, berarti itu adalah barisan aritmatika. Dia selalu konstan penjumlahan setiap suku. Nah, jadi kita lihat dulu. Dari suku pertama ke suku kedua, 3 ke 7. Oh, berarti ini ditambah 4. Nggak selalu ditambah ya, bisa juga dikurang. Kebetulan ini adalah ditambah 4. 7 ke 11 juga ditambah 4. 11 ke 15 juga ditambah 4. Dan seterusnya. Berarti ini merupakan barisan aritmatika. Karena penjumlahan setiap suku itu konstan atau tetap 4 ya. Oke, berarti kita udah tahu bedanya itu 4. Suku pertamanya A-nya adalah 3. Kita masukin ke rumusnya sama seperti soal sebelumnya. Rumusnya untuk barisan aritmatika, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. UN-nya tetap ya. Bu, kenapa nggak digantikan kayak tadi dengan 11? Karena di sini yang ditanya bukan suku ke N, tapi rumusnya. Jadi N-nya tetap ya, karena di sini nggak ada diketahui suku keberapa yang ditanya. UN sama dengan A-nya. A itu suku pertama, 3. 3 ditambah N kurang 1, ini tetap ya, karena N-nya nggak ada diketahui berapa. Dikali B, B-nya itu beda, bedanya berapa? 4. UN sama dengan 3 ditambah, ini dikalikan ke dalam, 4 dikali N, 4N. 4 dikali negatif 1, negatif 4. UN sama dengan 4N, ini nggak ada kawannya, nggak sejenis dengan negatif 4 dan 3, berarti pindahkan dia ke paling depan sendirian. 4N, 3 dikurang 4, ini sejenis, bisa dikurangkan. 3 dikurang 4 berapa? Negatif 1. Berarti rumusnya adalah UN sama dengan 4N dikurang 1. Oke, kita ke barisan geometri. Barisan geometri yang membedakannya dengan barisan aritmatika adalah setiap suku ya, dari suku pertama ke suku kedua itu biasanya dikali atau dibagi. Jadi tidak selalu konstan atau tetap ya. Untuk mencari suku ke N-nya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Dengan keterangan UN-nya itu tetap suku ke N, A itu adalah suku pertama, R ini adalah rasio atau perbandingannya, N adalah banyaknya suku. Seperti yang tadi, agar lebih paham, mari kita kerjakan contoh soalnya. Tentukan rasio dan suku ke-10 dari barisan geometri 3, 12, 48, 192. Sebenarnya walaupun nggak diketahui di sini bacaannya barisan geometri, kita harus bisa membedakan mana barisan aritmatika dan geometri. Ingat, kalau barisan aritmatika tadi penjumlahannya antar suku itu selalu tetap, tapi kalau ini kita lihat dari 3 ke 12, kalau ditambah 9, tapi dari 12 ke 48 itu nggak bisa ditambah ya kan, banyak, nggak konstan dia, nggak ditambah 9 juga. Nah, ini berarti barisan geometri. Oke, karena yang pertama adalah rasio itu R ya, yang ditanyakan R rasio. Rasio ini rumusnya adalah
suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau boleh suku keempat dibagi dengan suku ketiga, ya, terserah. Suku kedua dibagi dengan suku pertama, berarti U2 per U1. U2 suku keduanya berapa? 12 dibagi dengan suku pertama 3. 12 bagi 3 4, berarti rasionya adalah 4. Oke, kita udah tahu rasionya 4. Sekarang kita mau menghitung suku ke-10-nya berapa. Kita masukin rumusnya tadi. Untuk barisan geometri, rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya 3 ya. A sama dengan 3. Rasionya kita udah dapet nih tadi, rasionya sama dengan 4. Ingat ya, untuk mencari rasio suku kedua dibagi suku pertama. Oke, berarti UN-nya sama dengan 3 dikali, masukin R-nya 4 pangkat N kurang 1. Oke, kayak gini dulu ya. Jadi untuk suku ke-10-nya ya kan ini udah dapet nih, UN sama dengan 3 dikali 4 pangkat N kurang 1. Suku ke-10-nya gantikan N-nya ini gantikan dengan 10, berarti U10 sama dengan 3 dikali 4 pangkat N-nya ganti dengan 10. 10 dikurang 1. 3 dikali 4 pangkat 10 kurang 1, 9. Oke, sampai sini aja ya. Nggak usah dikalikan lagi. Paham ya? Nah, untuk lebih memahami agar lebih mahir, silahkan kerjakan soal ini di buku latihan. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan ke ibu ya. Ini adalah sambungan dari yang ini ya. Jadi nomor 4, tentukan suku ke-8 dari barisan geometri. Ini barisan geometrinya. 1/81, 1/27, 1/9, 1/3 ya. Jadi ini di soal nomor 4. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.